Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan seluruh aktivitas dengan baik. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-6, tepatnya di hari Rabu 8 April 2020. Mahasiswa sekalian, saya perlu sampaikan bahwa tinggal satu pertemuan lagi, insya Allah materi, kemudian kita masuk pada UTS. Olehnya itu, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk bisa belajar lebih giat lagi. Dalam waktu 2 minggu ke depan, kita akan melakukan UTS. Silakan baca tugasnya, dipelajari kembali tugas-tugas yang saya berikan, dipelajari kembali materi-materi yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan membahas tentang metode substitusi, ya. Tetapi sebelum masuk pada materi tersebut, saya terlebih dahulu mengingatkan dua hal tentang materi kita kemarin. Yang pertama adalah teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus kedua, ya. Baik, ini materi kita minggu lalu, yang mana kalau teorema dasar kalkulus pertama itu adalah, ya, kita mencari anti turunan, ya. Ketika fungsi itu diturunkan, maka hasilnya adalah fx, ya, ini. Kemudian teorema dasar kalkulus kedua adalah sebenarnya teorema dasar kalkulus kedua ini adalah rumus-rumus atau formula yang lazim digunakan di SMA dulu, ya. Yang mana pada teorema ini memadukan dua hal, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Jadi kita cari dulu, ya, kita cari dulu anti turunan dari fx, ya. Kita mencari dulu fungsi hasilnya apa. Misalkan ini adalah f besar x, kemudian kita substitusi nilai x-nya sama dengan b dan x-nya sama dengan a, gitu ya. Nah, sekarang ada bagian terakhir penjelasan saya minggu lalu bahwa apakah integral, ya. Jadi turunan dari integral 1 sampai x t kuadrat dt itu hanya bisa dikerja dengan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama, ya. Itu pertanyaannya. Apakah ini hanya bisa dikerjakan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama? Ini dia. Jawabannya tidak, ya. Jadi ini sebenarnya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua itu bisa juga diselesaikan. Yang mana kalau menggunakan teorema dasar kalkulus pertama berarti hasilnya di sini adalah x kuadrat. Di sini adalah hasilnya adalah x kuadrat. Coba kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan teorema dasar kalkulus pertama. Nah, kita cari dulu integral dari ini. Maka integralnya tidak lain tidak bukan adalah berarti sepertiga, ya, t pangkat 3, ya. Kita boleh juga misalkan sini anggap saja dulu plus c. Nah, t-nya itu dari 1 sampai dengan x, ya. Kita di sini berarti ini 1, di sini x. Oke. Kita menggunakan teorema dasar kalkulus 2. Berarti ini sama dengan sepertiga x pangkat 3, ya, plus c, ya. Ini saya masih tulis dulu plus c nya, ini saya kurung saja. Ini berarti minus, ya, dikurang dengan kita substitusi 1 berarti sisa sepertiga, ya, sisa sepertiga. Ini juga plus c. Nah, kalau sudah demikian sebenarnya makanya beberapa
orang menuliskan bahwa tidak perlu menuliskan plus C, boleh kita anggap saja plus C itu 0 karena memang ini saling mengcancel ya, C minus C ya, maka hasilnya adalah sisa, maka ini hasilnya adalah sisa sepertiga ya X ya, X pangkat 3 minus sepertiga. Nah, lalu pertanyaannya, apakah benar ketika ini diturunkan hasilnya ini? Tentu kalau ini kita turunkan, kita menggunakan teorema turunan ya, aturan yang dipangkatkan pada turunan, maka ini kita tinggal kali ya, berarti ini 3 kali sepertiga sama dengan 1, ini 3 kurang 1, hasilnya adalah X pangkat 2. Jadi turunan dari ini itu benar, hasilnya adalah X pangkat 2 ya, jadi gitu. Jadi ini kita bisa mencari dengan menggunakan pendekatan teorema dasar kalkulus kedua, yang mana ketika kita cari integral tentunya, kemudian kita substitusi, kemudian kita turunkan, hasilnya adalah sama X pangkat 2. Jadi ini kalau ini kita turunkan jadi X pangkat 2. Nah, saya serahkan kepada mahasiswa untuk yang ini, silakan Anda buktikan sendiri dengan menggunakan teorema dasar kalkulus ya, kedua khususnya. Kalau untuk teorema dasar kalkulus pertama, saya kira minggu lalu itu sudah clear. Baik, kita masuk pada materi inti kita hari ini, yaitu tentang metode substitusi ya, yang mana yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah kita mampu menggunakan metode substitusi dalam menghitung integral tak tentu dan tentu ya. Baik. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan metode substitusi? Sebenarnya penjelasan terkait yang ini mirip dengan aturan pangkat yang diperumum atau yang digeneralisasi. Kenapa? Karena ada beberapa fungsi yang kemudian kita tidak bisa menggunakan aturan pangkat yang sederhana itu. Ada fungsi-fungsi kompleks sehingga kita membuatnya sederhana terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa kembali merujuk pada aturan pangkat yang diperumum ya. Itulah kenapa muncul atau cari metode-metode yang bisa memudahkan kita. Sebagai contoh misalkan ini, bagaimana cara kita menghitung integral ini? Ini integral tentu ya. Kalau kita hanya sekedar menggunakan aturannya aturan pangkat, maka ini akan sangat sulit untuk kita lakukan ya. Sama halnya juga dengan contoh berikut ini. Kalau hanya sekedar misalkan integral cos X, maka tentu dengan mudah kita bisa mencari nilainya berapa ya. Saya rasa di pertemuan pertama ini sudah clear. Tetapi bagaimana bentuknya seperti ini? Oke. Nah, sebagai contoh misalkan ini, untuk kasus yang pertama ya, dengan menggunakan teorema atau aturan pangkat yang diperumum yang kemarin, maka dapat dihitung dengan cara ini ya. Oke. Kemarin kan aturan pangkat yang diperumum itu adalah kita bisa memastikan bahwa ketika ini diturunkan ya, turunannya itu ada di sini ya. Jadi ini 2x X pangkat 2 plus X, kalau diturunkan hasilnya adalah 2x plus 1, ada juga di sini ya. Sehingga ini bisa kita jabarkan menjadi ini diintegralkan, hasilnya ini dan seterusnya. Dengan demikian integral tentunya ya, integral tentunya adalah kita menuliskan kembali, kemudian kita melakukan substitusi dengan teorema dasar kalkulus kedua. Jadi saya ingatkan kepada mahasiswa sekalian, ketika Anda menyelesaikan integral tentu dengan integral tentu, maka jangan mencampur adukan antara integral tentu dengan tak tentu. Jadi diselesaikan tahapannya ini yang pertama ini.
Yang pertama adalah cari dulu integral tak tentunya, ya, integral tak tentu. Oke, setelah integral tak tentunya sudah dicari, baru kita melangkah pada langkah kedua. Kita menggunakan teorema dasar, ya. Jadi sini saya tulis TDK 2. Jadi kan teorema dasar kalkulus 2 itu sebenarnya dia memadukan antara integral tentu dengan dia memadukan integral tak tentu dengan integral tentu. Jadi tidak boleh kita langsung menuliskan di sini, ya. Kita mencari integral ini, kita langsung tulis misalkan 0 sampai 1 ini dan seterusnya, ya. Harusnya adalah kita mencari dulu integral tak tentunya sampai dapat ini, kemudian dengan menerapkan teorema dasar kalkulus kedua, kita tinggal menuliskan ini, ya. Kita tulis kembali integral tentu yang atas, yang ini di sini, kemudian sama dengan ini. Ini kan f besarnya, ya. Sementara yang teorema dasar kalkulus kedua kan memang dia mintanya adalah f besar b minus f besar a, gitu, ya. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan ini. Oke. Nah, integral semacam ini dapat dihitung pula dengan menggunakan metode substitusi, gitu, ya. Jadi ini bisa kita gunakan metode substitusi. Nanti pada integral tentu, metode substitusi ini akan nampak di mana sih letak perbedaannya dengan metode-metode yang lain. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah aturan substitusi untuk aturan tak tentu. Andaikan G suatu fungsi yang terdiferensialkan. Jadi dipastikan bahwa G ini adalah fungsi komposisi, tetapi Gx di sini memiliki turunan, ya. G suatu fungsi yang terdiferensialkan, dan andaikan bahwa f besar itu suatu antiturunan, ya. Kan kemarin ini sudah sangat jelas ketika kita berbicara f besar, maka ini sebagai antiturunannya atau fungsi aslinya. Sementara f kecil itu adalah f besar aksen, ya, atau turunan dari f besar. Nah, di sini kita bisa melihat, maka jika U-nya sama dengan Gx, maka integral ini kita ganti U-nya sama dengan Gx, maka Fu du, kemudian ini antiturunannya jadi f besar U plus C. Ini kita masukkan kembali. Nah, untuk buktinya sebenarnya kita bisa menggunakan aturan rantai, ya. Jadi mirip dengan aturan integral yang diperumum kemarin, ya. Untuk pembuktiannya, ya. Jadi kita tinggal buktikan saja dari pihak sini, ya. Artinya ketika ini kita mau turunkan, maka hasilnya adalah f, ya. Kalau ini diturunkan jadi f aksen, ya, Gx, ya, f aksen Gx kali, ya, kali turunan dari Gx itu sendiri, kan. Nah, yang ini karena kemarin kita sudah katakan bahwa f besar, ya, f aksen besar itu adalah f kecil, maka sama, ya, maka menjadi sama, ya. Oke, jadi buktinya memang sangat simpel dengan menggunakan aturan rantai. Baik, saya lanjut. Nah, sini kita misalkan, ya, ini contoh soalnya. Misalkan kita mencari integral dari f sin pangkat 3 x kuadrat cos x kuadrat dx, ya. Integral batasnya itu dari 0 sampai dengan akar v per 2. Nah, tentu kalau kita menggunakan aturan pangkat biasa, ini akan menjadi sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa diselesaikan. Tetapi dengan menggunakan pendekatan substitusi ini akan menjadi mudah.
Nah, untuk menghitung integral tak tentunya, ya, selalunya berangkat dari cari dulu integral tak tentunya. Setelah dapat integral tak tentunya, baru kita menggunakan teorema dasar kalkulus kedua untuk mencari integral tentunya. Jadi jangan digabung antara integral tak tentu dengan integral tak tentu, ya. Oke, yang ini kita misalkan U-nya adalah sin x kuadrat. Kalau ini diturunkan menjadi, ya, jadi kalau diturunkan berarti turunan dari sin itu adalah cos, turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, maka kita bisa menuliskan menjadi 2x cos x kuadrat dx, dan integral di atas menjadi ini 1/2 integral u pangkat 3 du, kemudian integralkan hasilnya ini, ya. Kemudian apa? Kita kembalikan lagi u-nya adalah sin x pangkat 2, maka kita peroleh ini, ya. Hasilnya adalah ini sampai akhir dapat ini. Setelah ini diperoleh, ini ada tambahannya, dilupa ditulis, plus c. Setelah ini diperoleh, ya, maka kita menggunakan teorema dasar kalkulus, ya, yang mana ini kita batasi nantinya. Jadi ini saya anggap saja pindahkan di sini misalkan, tetapi batasnya itu dari 0, ya, sampai dengan akar V per 2. Oke, silakan Anda substitusi, hasilnya adalah ini. Jadi ini sudah disubstitusi karena ini sudah anti turunan dari ini, ya. Ini itu, yang ini, ya. Yang ini sampai C tadi, ya, sampai C itu sudah anti turunan dari ini. Bisa, ya? Jadi itu sudah anti turunan dari ini. Oke. Jika ini sudah dipahami, maka saya akan lanjut kepada slide berikutnya, yaitu tentang aturan substitusi untuk integral tentu. Nah, andaikan G mempunyai turunan kontinu, ya, pada interval tentu A, B, dan andaikan F itu kontinu pada daerah hasil dari G, maka integral tentu dari F Gx, ya, turunan Gx, ya, jadi ini adalah fungsi yang tadi, batasnya A sampai B, itu kita bisa mencari dengan menggunakan ini, G, A, G, B, batasnya F, U, DU. Jadi inti dari teorema ini sebenarnya adalah kalau tadi kita kembalikan lagi U-nya, ya, yang mana U-nya adalah sin X pangkat 2, kalau yang ini tidak, kita masih menggunakan U-nya saja, yang kita ganti adalah batasnya, yang mana batasnya tadi adalah dari A sampai B, sekarang kita rubah menjadi dari G A sampai G B. Jadi di sini letak perbedaan antara integral yang tadi dengan ini, aturan substitusi untuk integral tentu. Oke, untuk pembuktiannya menggunakan aturan substitusi untuk integral tak tentu yang tadi itu, ya. Baik. Nah, sebagai contoh misalkan ini. Soal kita yang pertama. Soal kita pertama tadi, kalau kita kerja dengan cara yang pertama adalah kita cari integral tak tentunya, kemudian kita cari integral tentunya menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Lalu yang ini bagaimana? Yang ini adalah kita langsung pada mensubstitusi batasnya juga, ya. Jadi kita lihat coba. Kita melakukan substitusi U, atau kita misalkan U-nya adalah X kuadrat plus X, maka turunan dari U itu sendiri adalah, ini kita turunkan, hasilnya adalah 2X plus 1 dx. Jika X sama dengan 1, maka U-nya sama dengan 2. Kenapa kita masukkan ini ke dalam ini? Ya, kita masukkan, berarti 1
pangkat 2 hanya 1, ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kemudian X-nya sama dengan 0, maka U-nya berapa? U-nya adalah 0 juga. Kita masukkan, tentu ini hasilnya 0. Dengan demikian, ketika ini kita sudah misalkan U, ya, berarti ini kan DU ya. Jadi ini U, ini adalah DU ya. Ini UDU, maka di sini kita sudah bisa menggunakan ini dengan tetap menuliskan batasnya. Tetapi batasnya bukan batas ini lagi. Jadi salah ketika mahasiswa sekalian nantinya menulis dengan metode ini, tetapi batasnya menggunakan batas yang ini. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi itu kita kembalikan dulu U-nya, ya, yang mana kita masukkan kembali U sama dengan sin X kuadrat, kemudian kita masukkan batasan X-nya, ya. Tetapi kalau yang ini boleh kita lakukan dengan catatan batasannya sudah berubah, yang mana batasnya berubah menjadi 0 sampai 2. Ini adalah U seper 2 yang sama dengan yang ini, kemudian DU. Ini kita integralkan, hasilnya adalah 2/3 U 3/2. Kemudian kita substitusi, ya, kita menggunakan teorema dasar kalkulus kedua dengan menggunakan batasan U lagi. Jadi ini tidak perlu kita kembalikan, tidak perlu lagi kita masukkan ini ke dalam ini, karena batasannya juga kita sudah ubah. Hasilnya adalah ini. Oke. Untuk bisa lebih memahami, mungkin mahasiswa sekalian bisa mencari contoh-contoh lain sebagai bentuk latihannya. Baik, saya akan tunjukkan lagi contoh keduanya, ya. Contoh kasus kita yang tadi. Kita sudah memisalkan U-nya sama dengan sin X kuadrat. Kalau ini kita turunkan, hasilnya adalah 2X cos X kuadrat dx, dan integral di atas menjadi. Kita misalkan, jika X-nya sama dengan ini, jadi batasan X-nya pertama adalah ini, kemudian maka U-nya adalah ini. Kita masukkan ini ke dalam ini. Oke. Kita masukkan ini ke dalam sana. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah V/4 ya. V/4 itu ya, hasilnya adalah V/4. Kalau kita masukkan ke dalam sana, kemudian kita mencari sin dari kalau V/4 berarti 180 dibagi 4, hasilnya adalah 45 derajat ya, maka hasilnya adalah 1/2 akar 2. Kemudian X-nya sama dengan 0. Kalau kita substitusi ke dalam sini, maka sin 0 itu adalah ya 0 ya. Sin 0 itu adalah 0, maka U-nya sama dengan 0. Dengan demikian batasannya adalah bukan lagi ya, kalau ini masih oke. Benar. 0 sampai akar V/2 karena masih menggunakan variabel X di sini. Tetapi kalau sudah menggunakan variabel U, maka kita tidak boleh lagi menggunakan batasan ini. Tetapi yang kita gunakan adalah batasan ini. Dan ini. Ya. Dimana dari 0 sampai 1/2 akar 2. Kalau ini kita substitusi, hasilnya ini kita sudah menggunakan lagi teorema dasar kalkulus kedua ya. Untuk hasil akhirnya saya serahkan kepada mahasiswa untuk melanjutkan secara mandiri ya. Gitu. Jadi simpelnya adalah di sini kita tidak perlu memasukkan kembali U-nya. Tetapi kita hanya merubah batasan U-nya itu ya dari X menjadi U gitu. Oke. Baik. Nah, ini saya minta kepada mahasiswa untuk mengerjakan hari ini ya. Jadi ada yang pertama ini untuk integral tak tentunya. Oke. Yang kedua ini untuk integral tentunya. Ya, silakan dikerja hari ini, di store sampai dengan jam 18.00. Jadi saya beri waktu lumayan lama nih supaya Anda bisa belajar ya. Dan bagi teman-temannya yang masih mengalami gangguan jaringan dan lain sebagainya bisa disesuaikan atau dikondisikan ya. Jadi waktunya memang saya agak perpanjang karena melihat kondisi kita memang harus banyak pemakluman di dalamnya. Oke ya. Saya sebelum masuk pada materi, ada 2 materi lagi ke depan ini
walaupun ini memang kaitannya dengan sifat-sifat saja sebenarnya, tetapi saya perlu ingatkan bahwa ketika kita mencari integral tentu, maka ada dua teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah cari integral tak tentunya dulu, kemudian kita gunakan, setelah dapat integral tak tentunya, kemudian kita gunakan teorema dasar kalkulus. Jadi integral, saya tulis saja I ya, ITK ya. Jadi integral tak tentu ya. Kemudian ini setelah dapat integral tak tentunya, kita sama dengan teorema dasar kalkulus kedua, TDK. Oke. Yang kedua adalah kita menggunakan ya metode substitusi. Metode substitusi ya, plus ini lagi teorema dasar kalkulus kedua. Jadi metode substitusi yang saya maksud di sini adalah untuk metode substitusi yang kita mengubah batas X menjadi batas U ya. Oke. Jadi dua cara ini boleh digunakan di sini ya. Boleh nomor satu, boleh Anda menggunakan ini. Yang pertama. Untuk yang nomor dua, silakan saya minta Anda menggunakan ini. Kita mengubah batasan ini menjadi batasan U ya. Jadi bukan lagi batasan X. Oke. Baik, saya lanjut di materi kita. Selanjutnya adalah yang ini, nilai rata-rata sebuah fungsi. Yang ini sebenarnya Anda hanya saya ingin tunjukkan bahwa jika F terintegrasi pada interval A, B, maka nilai rata-rata F pada interval itu A, B itu adalah ini ya, 1 per B kurang A integral fx dx dari A ke B ya. Jadi ini sebenarnya mirip juga dengan teorema. Kalau lihat modelnya, kalau dilihat dari modelnya, ini mirip dengan teorema rata-rata pada turunan. Hanya modelnya saja ya kemarin. Tetapi ini kita berbicara lagi terkait dengan integral. Jadi memang dia fungsinya adalah integral. Selanjutnya ini teorema simetri. Jadi ini kemarin kita sudah sedikit membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Jadi saya ulang kembali, fungsi genap itu adalah suatu fungsi ya yang simetri terhadap sumbu Y ya. Jadi dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Sementara fungsi ganjil itu adalah dicerminkan terhadap titik asal. Itu bedanya. Jadi kalau fungsi genap itu pasti dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dia fungsi ganjil, maka dia dicerminkan pada titik pusatnya ya. Nah, Anda bisa melihat sebenarnya pada integral ini akan menjadi mudah ketika kita mencari integral tertentu dari fungsi ganjil dan genap ketika batasannya itu dari min A sampai dengan A. Sebagai contoh ini, untuk khusus fungsi genap ya, fx ds integral dari fx dx dari minus A sampai A itu sama saja dengan 2 kali ya. 2 kali integral fx dx dari 0 sampai A. Kalau fungsi ganjil itu sama dengan 0 ya, ketika dari minus A sampai dengan A. Untuk melihat lebih jelas, saya akan memperlihatkan Anda dengan menggunakan
dengan menggunakan GeoGebra ya. Jadi ini saya close dulu, kita coba gunakan GeoGebra. Saya start, kemudian coba kita lihat, saya sudah persiapkan. Di sini, ini saya geser dulu ya. Oke, coba anda lihat sekalian. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat ini adalah fungsi genap. Karena salah satu cara untuk bisa kita mengetahui bahwa fungsi ganjil dan genap itu ketika kita mensubstitusi. Misalkan ketika kita substitusi min x, maka hasilnya adalah fx, maka itu adalah fungsi genap. Tetapi kalau kita mensubstitusi min x, hasilnya adalah min fx, maka itu adalah fungsi ganjil ya. Maka ini saya akan perlihatkan ke Anda bagaimana sih gambar dari fungsi genap itu sendiri. Coba lihat, ini adalah f kuadrat adalah fungsi genap. Coba lihat, yang ini kalau kita lihat ini adalah dicerminkan terhadap sumbu, dicerminkan terhadap sumbu y ya. Oke, kemudian yang kedua, ini saya tutup. Coba lihat gx, ini adalah x pangkat y, dicerminkan terhadap titik asalnya ya. Nah, tadi pembahasannya adalah ketika batasnya dari min a sampai a untuk fungsi ganjil itu sama saja 2 kali dari 0 sampai a. Kalau fungsi ganjil hasilnya adalah 0. Sebenarnya bisa kita lihat dari sini. Saya kembali dulu ke fungsi genap. Coba lihat. Kita misalkan saja deh, dari min 2 sampai 2. Maka tentu luasannya kan sama ya. Coba kita lihat. Saya pakai pendekatan ini. Kita menggunakan integral. Fungsinya adalah f ya, fungsinya f. Kemudian yang sana dari minus 2 sampai dengan 2. Nah, coba lihat. Luasannya itu sama. Ini dan ini sama. Jadi sama saja dong kalau begitu saya menuliskan 2 kali 0 sampai 2. Atau boleh juga 2 kali minus 2 sampai 0. Ya kan? Karena kan ini sama. Luasnya sama. Kalau mau cek benar tidak, ini adalah 2 kali 0 sampai 2. Kita coba ya. Saya hilangkan dulu ini. Misalkan kita cari integral. Oke. Fungsinya tetap tadi f, kemudian kita taruh dari 0 sampai dengan 2. Ini hasilnya adalah luasnya itu atau integralnya adalah integral tertentunya adalah 2,67. Benar tidak 2 kali ini? Sama tidak dengan 5,33. Maka kita kali saja 2 kali ini. Fungsinya adalah b ya. 2 kali b. Hasilnya adalah 5,33. Jadi benar ya, bahwa sebenarnya dengan menggunakan ini ya, kalau ini hasilnya adalah 5,33 dengan menggunakan teorema simetris, kita cukup saja kali 2 saja nih batasan dari 0 sampai 2 ya. Sama halnya juga sebenarnya dari minus 2 sampai 0. Oke. Kira mahasiswa sekalian bisa memahami ini, bahwa sekaligus bisa memahami bagaimana sih kita membedakan fungsi ganjil dan genap itu sendiri dengan menggunakan koordinat kartesius ini ya. Oke. Sekarang saya akan jelaskan kepada mahasiswa sekalian untuk fungsi ganjil. Jadi fungsi ganjil ini, saya misalkan x pangkat 3, dia simetri atau dicerminkan terhadap titik asal ya. Titik asal itu di 0,0. Kemudian tadi yang ini coba perhatikan, ketika fx dx itu batasannya dari min a dari min a sampai a fx dx sama dengan 0, maka kenapa bisa sama dengan 0? Nah, asumsinya begini. Kita misalkan dulu nih ya. Berarti kita ambil saja nih dari min 1 sampai 1. Berarti kita coba cari integral ya. Ini kita pakai fungsi g karena di sini adalah g ya. Kemudian mulai dari min 1 sampai dengan 1. Oke. Hasilnya adalah 0. Kenapa dia 0?
Mahasiswa sekalian harus memahami bahwa ketika di bawah sumbu X maka nilainya adalah negatif. Di atas sumbu X nilainya adalah positif. Coba kita cari dulu satu persatu. Kita cari dulu satu persatu deh. Misalkan kita cari dulu integral dari fungsi G itu sendiri. Kita startnya dari apa? Dari minus 1 sampai dengan 0 dulu. Hasilnya berapa sih? Minus 1 sampai dengan 0. Hasilnya adalah minus 0,25. Kemudian yang kedua, kita cari lagi integral dari integral dari fungsi G dari 0 sampai dengan 1. Hasilnya adalah 0,25. Nah, sementara kemarin kita punya, boleh kan kemarin integral penambahan kan? Kita rubah dari, kita bisa partisi minus 1 sampai 1 itu menjadi minus 1 sampai 0 dan 0 sampai 1. Kemudian kita jumlah. Coba bayangkan, berarti minus 0,25 ditambah dengan 0,25 hasilnya adalah 0. Jadi untuk penjelasan tentang teorema simetris cukup jelas saya rasa. Olehnya itu mahasiswa sekalian juga silakan mengerjakan dua ini ya. Jadi ini ada fungsi ganjil juga ada fungsi genap. Nanti Anda tentukan sendiri mana fungsi ganjil, mana fungsi genap. Kemudian kalau dia fungsi genap maka cukup menggunakan ini. Sebenarnya mudah sekali nih. Kalau Anda gambar dulu grafiknya, Anda bisa lihat ini ganjil atau genap, ini ganjil atau genap ya. Kalau ganjil maka gunakan ini saja, hasilnya pasti 0 nih. Kalau misalkan ini ganjil maka hasilnya 0, kalau ini juga ganjil misalkan hasilnya 0 ya. Jadi kalau dia ini genap maka cukup kita mencari saja 2 kali 0 sampai pi. Kalau ini juga genap, kita cukup saja mencari dari 0 sampai 5 dikali 2. Baik mahasiswa sekalian, untuk materi kita hari ini kita cukupkan. Jadi yang harus Anda store pada hari ini itu ada 6 soal ya, ada 6 soal ya, yang mana satunya adalah ini ya, ini masing-masing dicari. Ini saya rasa gampang sekali. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, jadi ada 6 soal yang harus di store sampai dengan di jam 18.00 nantinya. Baik, saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semua, dijauhkan dari segala bencana yang sedang terjadi pada bangsa kita dan seluruh dunia saat ini. Dan minggu depan kita masuk pada materi dan bab yang baru, yaitu terkait dengan aplikasi integral. Jadi kita sudah akan membahas aplikasi integral sampai selesai ya, sampai pada volume nantinya. Kemudian baru kita masuk pada fungsi transenden ya, eksponensial dan lain sebagainya. Sekira demikian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.